Tidak ada lagi iman nabi berikutnya setelah Yesus. Ya itu kata kalian, pagan Yunani juga ngomongnya gitu. Kami hanya percaya sampai Zeus doang. Iya. Nggak ada lagi yang lain. Gitu kok sama. Semua pagan ngomongnya gitu kok. Jadi apa yang kita perdebatkan? Nah, kalau udah diain, makanya penyaliban. Iya. Makanya penyaliban itu sudah kita ketahui tidak ada di hukum Yahudi. Kalau kalian mau cari dari Torah sampai Perjanjian Lama tuh semuanya itu nggak akan ada ketemu penyaliban. Penyaliban cuma ada di hukumnya Romawi. Makanya ini antara kalian agama dari orang Romawi atau Tuhan kalian yang berteofani menjadi orang Romawi. Tinggal dipilih. Cuma dua itu. Jangan paksakan logika batu kemenangan dulu. Jika Anda itu kau paksakan kepada kami itu salah. Beriman itu Loh. Coba dong. Yesus menyerahkan nyawanya. Kita lihat menyerahkan nyawanya itu kepada siapa? Kepada orang Romawi kan? Ayolah jujur. Ya, betul. Apa lagi? Oke, ya betul. Ya udah. Nah, jadi orang Romawi adalah Tuhan kalian yang sesungguhnya kalau gitu. Karena tanpa orang Romawi, Yesus tidak bisa bunuh diri. Itulah pemahaman Anda menjas begitu udah jelek. Aduh, udah salah itu. Pak Kore. Astaga. Makanya Anda itu Saya jawab. Guruna, silakan dilanjut Guruna. Mempercayai sistem mana-mana dulu. Kau bertanya tadi, kematian Yesus itu adalah karya siapa? Udah dijawab, gue udah terima pertanyaan. Gue udah terima jawabannya. Oke, saya sudah jawab karya Tuhan. Tanya lagi apa? Bukan pertanyaan. Ya udah, itu karya Tuhan. Maka dari itu Tuhan berteofani menjadi orang-orang Romawi, kan gitu dong? Oh, itu salah. Itu kesimpulanmu. Tidak ada seperti begitu. Oh, kok salahnya di mana? Katanya Tuhan. Yang nyalib Yesus siapa? Yang nyalib Yesus siapa? Disalib sama Romawi. Tapi bukan Romawi itu kan dia dibunuh karena dipikir Romawi itulah Tuhan yang berteofani kan gitu. Orang Yahudi menyerahkan dia karena orang Yahudi memang tidak percaya Yesus. Orang Yahudi di saat itu. Nah, menyerahkan Yesusnya kepada Tuhan atau kepada orang Romawi? Coba. Orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Tuhan atau kepada orang Romawi? Orang Yahudi menyerahkan kepada itu jawabannya. Romawi. Tuhan kalian adalah orang-orang Romawi yang teofani dari Tuhan. Salah cara berpikir. Ya udah, tidak begitu. Itu udah jujur kan? Romawi, dengar dulu. Loh, salah gimana sih? Ya, saya kasih tahu ya. Kematian Yesus gimana? Itu adalah karya Tuhan. Kalaupun orang Romawi itu melalui proses proses penyalibannya melalui orang Romawi, melalui orang Yahudi, melalui orang yang tidak percaya. Oke. Tapi itu memang. Nah kan ini melalui orang Romawi, King Richard. Ini kan melalui orang Romawi. Jatuhnya kan. Itu udah ada nubuatannya kan? Udah ada nubuatannya kan? Orang Romawi akan menyalibkan Yesus. Sebentar, Kores, saya jelaskan. Iya. Tuhan itu sudah dirancangkan. Iya. Nah sekarang eksekutornya siapa eksekutornya? Orang Yahudi atau orang Romawi? Itu memang bagian dari rancangan dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya, terjadi penyaliban sama ya udah kalau gitu. Orang Romawi. Tapi memang Tuhan sudah merancangkan itu karya terbesar untuk menebus umat manusia, menebus dosa-dosa manusia. Orang-orang berdosa. Begitu, jangan mengatakan bahwa itu orang Romawi. Nah, ini yang bagian kami bingung tuh di sini gitu. Itu sekian banyak manusia yang agamanya Yahudi, sekian banyak keturunan Israel yang dipakai malah orang Romawi. Ini Tuhannya seneng banget untuk berjenaka gitu. Ini Tuhannya humoris ini Tuhannya ini. Orang Yahudi juga dipakai. Dari perjanjian lama, dari kejadian sampai Maleaki ngomongin orang Israel, tiba-tiba penyaliban orang Romawi nongol. Kan ini jenaka, humoris ini Tuhannya. Yang menyerahkan itu orang Yahudi, orang Israel, orang Yahudi yang menyerahkan itu kepada Romawi. Itu melalui proses. Nah, kenapa bukan kepada Tuhan? Kenapa? Kenapa bukan kepada Tuhan? Kok kepada Tuhan? Maksudnya? Loh. Ya kan sekarang coba kita lihat korban-korban Yahudi penghapus dosa itu diserahkannya kepada Tuhan atau kepada orang Romawi? Kepada siapa? Kenapa? Penebusan dosa, korban penghapus dosa, korban penebus salah di dalam keyahudian diserahkannya kepada Tuhan atau kepada orang Romawi? Orang Yahudi menyerahkan kepada orang Romawi. Untuk dia disalib. Nah itu di ajaran mana? Ajaran Tuhan yang mana penebus dosa itu diserahkannya kepada orang Romawi bukan kepada Tuhan?
Tidak ada ajaran, bukan. Itu karya Tuhan memang mengizinkan proses itu terjadi. Tidak ada diajarkan. Inilah bagaimana kenapa tapi orang-orang dia Yahudi nggak mau ngambil kekristenan, Yesus karena itu nggak mati. nyambung. Katanya Tidak ajaran disambung. Tuhan, ngapain ada Saudara, Romawi Kores, saya ngomong dulu, mengambil Kores, ya, tunggu, jatah, kita gantian ya. itu mengambil jatah Kores, cerita, tunggu, kita mengambil gantian. jatah perantara Kau itu Tuhan, maksud ngapain? Kayak Kita gitu loh. gantian. Dengar, kematian Yesus di kayu salib itu karya Tuhan terbesar kepada umat manusia, kepada manusia yang berdosa. Iya, ngapain pakai Jangan- orang Romawi itu ngapain? Sebentar, Kecuali sebentar. Tuhannya yang berteofani Sebentar. menjadi orang Romawi. Nah, kematian itu melalui proses, melalui orang Yahudi, melalui orang-orang tidak percaya dan diserahkan kepada orang Romawi. Nah, kenapa nggak diserahkan kepada Tuhan? Itu semua. Kalau karya Tuhan harusnya diserahkan kepada Tuhan. Ini diserahkannya Kenapa kepada diserahkan? Romawi. Kenapa diserahkan kepada Tuhan? Tuhan itu Ya Yesus. kan penebusan dosa. Coba jadi manusia. Kenapa diserahkan kepada Tuhan lagi? Ya, penebusan dosa diserahkannya kepada Tuhan dong. Korban diserahkannya kepada Tuhan, bukan kepada orang Tuhan, Romawi. Yesus Aneh banget ini mati. orang-orang Yahudi nih. Ini Yahudi mana sih ini? Salah Anda. Diserahkan kepada orang Yahudi, itu orang yang nggak percaya. Baru Iya. terjadi. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai Nah, karya itu Tuhan penyelamatan. mengizinkan kan? Tuhan kan mengizinkan orang Romawi kan? Tuhan mengizinkan orang Romawi mengeksekusi, ya nggak? Mengizinkan, benar. Tuhan mengizinkan. Nah iya, Segala maka dari sesuatu. itu orang Romawi ini perantaraan Tuhan kalian. Saya kasih tahu ya. Kejadian Udah tahu. cobaan hidup manusia Ya, terus di dalam gimana, dunia, Bang? Tuhan Benar itu. mengizinkan itu terjadi. Nah, bagus tuh udah pada Supaya ngaku, Tuhan dimuliakan. udah pada ngaku ini. Apalagi Tanpa supaya orang manusia Romawi bertobat. menyalibkan Yesus, tidak akan ada Kristus gitu loh. Ih, kok Ya, tidak ada Kristus? bro, Gimana cara? apalagi? Itu sudah karya Tuhan. Iya, karya Tuhan yang menjelma menjadi orang Romawi. Apa susahnya sih diterima? Memang melalui Iya, proses lanjut. itu harus dilalui. Nah, gitu dong, diterima. Itu ya kawan-kawan, udah diterima oleh kekristenan. Orang Romawi adalah teofani dari Tuhan kekristenan. Karena Itu penyalibannya pendapat dieksekusi Anda. oleh orang Romawi. Seperti itu. Gitu. Pendapat Anda korek. Thank you, Tidak Gurunda, aku begitu. kembalikan. Beda kita di situ. Oke, selesai. Tidak mungkin Allah pencipta langit ini turun dari langit untuk membunuh Yesus. Bisa. Loh, itu orang Romawi bisa buktinya. Melalui orang. Mana sih kau nih? Ya itu orang Romawi kan? Iya, saya percaya melalui tangan Romawi. Tapi itu semua Nah. yang mengatur itu semua karya Tuhan. Yang pencipta langit ini. Iya. Yang kau sembah. Karya yang berwujud Tuhan. dari kita. Nah, Karyanya. karya Tuhan yang berteofani menjadi Romawi. Terus apa lagi? Oh, udah cuma itu doang, udah diakui kan? Udah. Ya alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, titik kan terjawab. Sip. Apa lagi? Nah, sekarang yang mau aku tanyain, Yesus Kenapa? ketika disalib, yang menebus dosa itu dagingnya Yesus atau rohnya Yesus? Roh sama daging itu menyatu itu. Kalau udah mati rohnya berarti dagingnya mati. Nah, kematian Yesus itu yang menebus dosa itu kematian atau kehidupan Yesus yang menebus dosa? Jadi kematian itu, jadi dia berjanji nanti aku 3 hari lagi akan hidup. Sahabat-sahabat apanya murid-muridnya tidak percaya. Murid-muridnya tidak percaya. Jadi sama kalian kayak murid Yesus itu, gak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Jadi kematiannya yang menebus dosa, kan gitu? Udah sahabatnya aja, murid-murid Yesus nggak percaya. Iya, iya. Sahabatnya akan Iya, bangkit. iya. Nah, Jadi, sekarang sama kematiannya seperti itu. Yesus sudah yang menebus dosa ya, kematian Yesus ya. Jadi nggak usah dibahas-bahas. Loh, harus dibahas dong supaya kita paham Iya. itu. Kita kan ingin mengerti, kita sedang menguji buah-buah dari roh-roh itu. Karena mindset kamu itu udah logika semua, sementara Iya. memahami ajaranmu, kamu iman. Jadi Ya nggak udah boleh. dijawab aja. Yang menebus dosa itu kematian Yesus atau kehidupan Yesus? Sampai subuh juga kita nanti berdebat tidak akan kelar ini. Karena Bukan udah berdebat, mindset- ini gue bertanya, kawanku. Ini gue bertanya. Hmm. Ya, Yesus itu kematiannya atau kehidupannya yang menebus dosa itu? My bre? Kematiannya lah, kematian dan dia bangkit. Oke, kematiannya ya. Siap, Kemenangan. kematiannya kemudian dia bangkit. Oke, siap. Dia bangkit, Nah, dia menang iya. dari kematian. Oke, yang mati itu rohnya berarti ya? Yang mati itu tubuhnya, kok roh? Wow. Mati dari mana? Oh, oke, Dari mana oke. lu pertanyaan Jadi lu yang salah? menebus dosa itu daging ya, bukan Salah. Tuhan kalau gitu.
Dagingnya Yesus itu menjelma jadi manusia, jadi dagingnya. Kalau begitu tidak perlulah Yesus jadi manusia. Kalau bicara terus kenapa kalian kok malah berterima kasih kepada Tuhan, bukan terima kasih kepada dagingnya Yesus? Kenapa? Kenapa? Kenapa kok malah berterima kasihnya kepada Tuhan, bukan kepada dagingnya Yesus? Anda pertanyaanmu ngaco ini juga. Kok tanya lagi dagingnya, berterima kasih ke dagingnya, bukan kepada rohnya. Ya Yesus itu ada juga. Ya kan yang nebus dosa dagingnya Yesus. Yang nebus dosa dagingnya Yesus, bukan Tuhan. Ya, Kores, dinaikin sedikit lah inteleknya. Kalau bertanya, jangan kayak anak-anak lah. Kok berterima kasih kepada dagingnya? Maksudnya apa? Itu pertanyaan. Karena yang mati dagingnya. Karena yang mati dagingnya, bukan Tuhannya. Gimana sih? Pertanyaanmu saja udah salah. Bagaimana mau dijawab? Kok berterima kasih? Ada berterima kasih kepada. Aduh ngaco, itu udah pertanyaan salah. Sama dengan tadi. Gimana sih? Si siapa bilang dagingnya, di mana daging hitamnya Yesus dibuang? Lah tadi kita udah sepakat yang mati itu dagingnya, bukan rohnya. Dan kematian Yesus itulah yang menebus. Ya kalau gitu dagingnya lah yang perlu dipuji-puji dan dipuja-puja, bukan Tuhannya. Gimana sih? Kenapa itu? Kalian selalu mencari hal-hal yang untuk memojokkan gitu. Memojokkan gimana? Ini kenyataannya. Lembu jelas di situ, lembu ada dagingnya. Aduh, batu kemenangan dulu. Berarti itu sudah fitnah, istilahnya fitnah, sudah menjelekkan. Fitnah. Kalau gitu bukan daging yang menebus dosa. Apanya Yesus yang menebus dosa kalau gitu? Dagingnya. Kenapa bilang berterima kasih? Kenapa ada kata berterima kasih? Karena dagingnya yang menebus dosa dagingnya. Kenapa kamu mau berterima kasih sama dagingnya? Kores, kau bertanya yang intelek lah sedikit lah, Kores. Kita bisa jawabnya juga enak. Jangan kayak anak-anak berterima kasih kepada daging. Aku kayaknya lihatnya nggak nyambung gitu. Aduh. Lalu kekristenan berterima kasih sama Tuhan lah. Yang mati itu bukan Tuhannya, dagingnya yang mati. Gitu loh. Kenapa malah bukan dagingnya yang diterima kasih dan dipuja-puja? Ini membingungkan. Ngaco. Ini pertanyaanmu, Kores, sama dengan begini, dengar, Kores. Sama dengan dijawab aja, dijawab. Sama dengan Bang Suma bersiul, keluarlah si Kores. Nah, coba sekarang gini. Firman Allah bukan? Ini pertanyaan ketiga ya. Gitu gimana? Apa? Iya kan? Ngaco kayak itu pertanyaan gitu kan? Itu kan nggak bagus, itu pertanyaan bagaimana? Ya, yang inilah. Bukan nggak bagus, maksudnya analoginya nggak nyambung. Ngaco, iya kalau saya bilang begitu juga gimana? Makanya analoginya nggak nyambung, makanya coba ditulis dulu di kertas mau bikin analoginya analogi apa gitu loh supaya nyambung ini. Tadi Ngaco. Gurunda ngapain terus guanya ngapain gitu. Itu kayaknya kurang nyambung deh. Iya, masalah itu. Ayo coba bersiul keluarnya gimana itu? Kores. Oh, bisa. Karena Bang Kores dan Bang Zuma adalah satu. Bisa. Pakai iman tapi jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Tuh kan kalian pun terhibur gitu kalau Kores membicarakan konsep kalian gitu. Karena gue membawakannya dengan logika. Tidak, gini, saya kasih tahu. Logika dan iman itu bertentangan. Saya kasih tahu. Logikanya ada di surga iman itu 72 kepercayaan. Percaya bahwa logikanya ya cukup karena surga itu luas. Apa? Kau percaya Tuhan kan? Kau tidak lihat Tuhan, tapi kau percaya ada itu iman. Surga kalian. Enggak, begini bedanya. Ya, kalau prostitusi itu pesundal, bukan bidadari. Itu yang perlu dipahami. Maksudnya apa? Ya, ini dipahami. Kalau prostitusi kan ada bidadari di surga. Bagaimana logikanya saya bilang? Iya, logikanya ya di surga itu pasti ada penghuninya dong. Ada penghuninya dong di surga itu dong. Iya dong. Nah, jadi ketika ada penghuni-penghuninya, salah satu penghuni surga jenisnya adalah bidadari. Logis. Nah, sekarang gini, kalau salah satu penghuni surga jenisnya adalah pesundal, ini berarti bukan surga ini. Itulah jadi coba aku tanya sama penyebar berita baik, mending surga yang ada bidadarinya atau yang ada pesundalnya? Silahkan. Menurut kalian Kores kita berbeda. Kalau kalian kan di surga itu kan masih bisa kawin ya kan, makanya disediakan bidadari.
Kalau betul. konsepnya berbeda. Di surga itu tidak ada Tapi kawin lebih mengawin dari lagi. dunia. Nah, itu gini, King Richard dan penyebar berita baik. Kalau di Kristen ini yang gua kurang bisa nangkep konsepnya adalah kok bisa-bisanya manusia tidak ada kawin-mawin tapi Tuhannya mengawini manusia. Kenapa bisa begitu? Tidak ada nafsu lagi di surga. Ada nafsu lagi. Tuhan manusia. Iya, itu manusianya. Coba dipahami dulu ya. Tidak Kalau ada di yang kekristenan, kawin lagi. Tuhannya yang mengawini manusia. Apa? Kenapa? Tuhannya Kristen mengawini manusia. Kalau di surganya Kristen, itu gua nggak bisa itu. Siapa yang bilang? Makanya kalau Ayatnya di mana? Roh Coba Kudus, Roh ayatnya di Kudus, mana? Anda Kita itu. bicara tadi. Anda menafsirkan asumsi sendiri. Nah, ayatnya Iya, di mana? ini datanya. Ini datanya. Iya, kita bicara data, Sabar. Sabar. Dari mana itu udah? Itu Jadi kalau pelecehan nanti itu dapat kepada Tuhan. video dari situ ya. Itu pelecehan Tuhan itu kalau Tuhan mengawini. Bagaimana caranya? Tuhan Ya ini gue mau kasih data. Gue mau kasih data ini. Ini gue mau kasih data. Sabar. Jangan marah-marah dulu. Jangan marah-marah. Tidak ada. Ya ini gue kelarin datanya. Tunggu dulu, coba cari dulu dalilnya. Coba. Iya. Ini gue kelarin. Aku open game lah ya. Iya, Makanya itu gue mending ada manusia mengawini manusia daripada Tuhan mengawini ciptaannya gitu. Gue nggak bisa konsepnya kalau gitu. Tidak ada. Coba. Tunggu. Astagfirullah. Lihat dia. Biar dia. Kirain belum Pak. Wahyu 19:7 Kak Richard. Udah bokeh. Itu dia dalilnya. Ini gua mau open cam dulu. Aduh. Tungguin dulu. Wahyu 19:7 siapkan aja datanya di situ. Buktikan di mana? Wahyu 19. Nah, ini aku udah open Wahyu cam. 19. Tunggu. Kita pertama bawa ke sini dulu ya. Tunggu dulu. Kita pertama bawa ke sini dulu. Iya, Nah, ini. 19 nomor 7. Pertama aku gak akan dulu ke Wahyu Bang Andi. Aku mau ke sini dulu. 2 Korintus 11. Tunggu dulu dong. 11. Cari kita. Nomor 3. 2 Korintus 11 nomor 3. Nomor 2 salah. Nomor 2. 2 Korintus 11 ya. Nomor 2 ya. 11 nomor 2. Ayat 2 ya. Ya. Kita dapat di sini. Oke. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itu ya? Tidak ya? Saya jawab ya. Udah. Ngapain dijawab? Tunggu dulu. Ini perawan suci kepada Kristus. Ini perawan suci buat apa? Buat apa perawan suci? Baru kita ke Wahyu. Dengar dulu. Dengar saya jawab ya. Jelas di sini memang perawan suci kepada Kristus. Maksudnya apa? Ya kan? Maksudnya ini bukan secara Kawinan harfiah, anak perawan domba suci telah kepada tiba Yesus, kepada dan Kristus. pengantinnya telah siap sedia. Putus-putus. Tunggu dulu. Kalau Jawab buka satu-satu cam dulu. putus-putus. Kores. Saya jawab dulu, Kores. Oh iya ya, putus-putus. Oi. Enggak usah buka cam, enggak usah buka cam. Apa mau dijawab apa? Enggak usah, saya sudah Tunggu. saya sudah Ini aku temu. ganti wifi dulu. Iya, tapi ada artinya ini, maksudnya. Harus Ya, dilawan. oke, saya jawab ya, sudah. Kores, siap kau. Harus dilawan yang tertulis. Ya, silakan. Tunggu. Oke, ya. Ini aduh sinyalnya. Sinyalnya udah bagus nih. Jadi kita baca ya. Ini cuma ada di 19:7 sama 19:9. Di Wahyu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jedor.
Dar. Anak Tunggu domba dulu. itu yang ada di Ini Wahyu yang 4 tadi yang nomor kamu sebut 2. perawan suci. Apa yang Tunggu dulu. ditungguin? Apa? 2 Korintus 11 ayat 2. Saya ulang ya. Ini perawan Enggak, suci. gini jawabannya gini. Perawan suci itu apa perawan suci? Kalau saya diartikan secara harfiah ya perawan orang yang belum menikah. Iya kan? Oke, Ya, tunggu gua dulu. tutup cam aja deh. Orang yang belum menikah. Oke, saya jawab ya. Secara Cakep. analogi. Bukan diartikan secara fisik perawan yang tidak perawan suci kepada Yesus diserahkan. Jadi di sini Ya memang kalian nanti di sana tuh bersetubuhnya secara roh, bukan secara daging. Gua ngerti itu. Iya, paham kan? Tidak secara fisik, secara manusia. Itu tidak dikawinkan seperti secara biologis, begitu tidak. Manusia. Iya, makanya gue juga agak bingung bagaimana cara roh kawin gitu, maju mundurnya gimana? Gimana cara maju mundurnya itu roh gitu Manusia loh. itu dianggap seperti mempelai perempuan. Kita ini itu sebagai mempelai laki-laki. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya King Richard. Sekarang pertanyaannya King Richard. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya, ini pertanyaannya gue terakhir ya. Itu saya sudah jawab. Iya, iya. Oke, terjawab ya. Iya, iya. Pertanyaannya gue terakhir nih. Pertanyaan gue terakhir sebelum gue kasih ke Gurunda. Itu salah. Iya, tunggu. Iya, gue ngerti. Sekarang gue akan kasih pertanyaan terakhir sebelum gue kasih ke Gurunda. Siap ya? Siap nih pertanyaannya nih. Silakan. King Richard dan penyebar berita baik, kasih tahu kami gimana rasanya dikawini Yesus. Silakan. Maksudnya? Kasih tahu gimana rasanya? Maksudmu, jadi sudah kawin. Ini jangan artikan kawin secara ini ya, secara logis ya. Iya. Itu maksudnya itu bersekutu dengan Tuhannya, pencipta. Iya. Itu bersekutu. Gak apa-apa. Gua tanya rasanya, bukan penjelasannya. Menghina, Ayo dong. mengartikan secara harfiah. Tuhan kawin secara umatnya. Itu jelas perkataan Yesus itu keras sekali loh kalau menyangkut firman Tuhan. Kok kawin kacau? Tuhan mengatakan jangan bersembahyang. Astagfirullah. Ini gimana sih kalian ini? Kalian tahu nggak kalau menyembah Allah lain disebutnya apa di Yehezkiel dan Amsal? Menyembah Allah lain disebutnya apa di Yehezkiel dan Amsal? Berzinah kan? Iya nggak? Berzinah. Sekarang kalau menyembah Allah yang benar disebutnya apa? Ayo, dijawab, jujur, dijawab. Iya, hubungan kita dengan pencipta itu ya bersekutu seperti bapak dengan anaknya. Loh, menyembah Allah lain disebutnya berzina. Masa menyembah Allah yang benar disebutnya bersekutu? Ayo dong, jujur. Hubungan pribadi maksudnya bersekutu hubungan pribadi Iya. Tuhan dengan umatnya. King Richard, jujur. Menyembah Allah lain disebutnya apa? Menyembah Allah lain disebutnya apa? Menyembah Allah ya menyembah patung, maksudnya. Ya disebutnya apa? Istilahnya apa dalam Kristen istilahnya apa menyembah Allah lain? Itu mempersekutukan Allah lain menyangkut ya istilahnya apa istilahnya oh iya bersina apa bersina pinter. Nah kalau menyembah Allah yang benar disebutnya apa? Menyembah Allah ini bersekutu masa berzina sama bersekutu gimana sih? Kita panggilnya bapak, kita anaknya. Nah di sini tuh mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, bukan secara itu. Wah dari mana salah itu gampang. Ada nggak? Ada hari kawinnya nggak? Ada hari kawinnya nggak? Kenapa? Ada hari kawinnya nggak di sorga? Ada hari kawinnya nggak? Tidak, kenapa? Ada. Di surga tidak. Iya ada kan? Tidak ada. Kalian itu yang kawin dengan bidadari. Iya, kami kawin dengan bidadari, kalian kawin dengan Tuhan kalian, itu yang kami nggak terima. Tidak ada manusia itu salah, itu pemikiranmu tadi itu kan dikatakan. Aduh, itu udah tertulis
Buset, astagfirullah. Astagfirullah. Makanya itu yang gua nggak cocok tuh di situ kawan-kawanku gitu. Kalau kami kawin sama manusia melanjutkan hubungan suami istri ya itu nggak ada masalah, itu indah. Tapi kalau misalnya Tuhan menjadi suaminya gua padahal gua cowok, itu gua nggak bisa serius. Nggak bisa gue itu. Kawin sama bidadari disediakan 72 bidadari. Udah lanjut lah. Izinkan Riko iklan. Ayo Riko. Sebentar semuanya. Silakan Gurunda. Sebentar. Izinkan Riko iklan. Izinkan Riko iklan. Silakan Riko. Siap. Turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko dari Bangka Belitung. Saya sedang berjualan mencari nafkah di sini untuk menghidupi keluarga kami. Yang kami jual adalah empek-empek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, terasi udang dari khas Belitung, dan kopi kongji yang untuk bergadang ya, bagus sekali tanpa ampas. Insya Allah kami amanah dan halal dan semua makanan ini sangat enak ya, jangan diragukan lagi. Terima kasih Bang Zuma, tolong tambahin dikit. Oke, makasih. Bang Juma lagi ke toilet. Ada. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, yang penting jangan di Gan Eden. Kalau Anda aktivitasnya siang dan malam, adalah lebih baik memesan kopi dari saudara kita Riko Ferdinand. Ya, kopi apa namanya tadi? Kopi kongji. Kopi Kongji. Ya, Kongji. Di sana juga ada pempek Palembang, ya. Terus ada abon ikan tenggiri, gitu ya. Dan banyak kerupuk juga yang dijual sama beliau. Ada kerupuk, ada keripik. Ya, lengkap lah jualan saudara kita. Dan saya juga sudah merasakan beberapa menu dari beliau, dan itu memang enak sih. Jangan jadi teman-teman yang ingin mendengarkan debat, dialog, apologet sambil bersantai menikmati makanan ringan adalah sangat cocok dengan pesan ke Bang Riko Ferdinand. Demikian, dilanjut. Terima kasih Bang. Jangan lupa di follow ya, lalu DM dan WA saya untuk pemesanan ada di bio ya. Oke, cukup. Saya bacain dulu Pak King, ini belum dijelaskan tadi ini Pak King. Nanti dilepas ke audiens sini. Saya bacain ya Wahyu 19:7 ya. Ini kok alegori semua nih. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai serta memuliakannya, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai perempuannya sudah siap sedia. Mempelai perempuan loh, bukan mempelai laki-laki. Mempelai perempuan ini katanya tadi Oten. Saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Rikar ini pakai konde, hat tinggi, terus pakaian kebaya, atau dia pakaian pengantin ala-ala Sunda gitu. Kira-kira kumisnya ditutupi pakai bedak apa itu ya? Nanti bedak Toriolo tuh ada warna kuning. Bukan kapurung Bang, sagu yang sudah dicairkan kan. Iya, dikasih onyi campur sebalak bu. Gini, tadi yang mengatakan di surganya tidak ada lagi nafsu itu siapa? Pak King sama yang dua itu, Pak King juga. Nah, Pak King gimana ceritanya? Ya, Bang Suma, saya jawab. Di surga itu di konsep Kristen tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada. Manusia itu seperti malaikat memuji-muji, memuliakan Tuhan. Jadi kalau Anda bilang apa pengantin perempuan, pengantin laki-laki bukan arti secara harfiah. Itu alegoris ya. Kita ini umat sebagai pengantin perempuan, Tuhan sebagai pengantin laki. Ya, udah clear ya, jelas ya. Jangan dibawa kemana lagi. Oke, sip. Silakan. Sebagai manusia, dengarkan, Bung. Sebagai manusia, ketika Anda dihilangkan nafsunya, syahwatnya, itu anugerah atau siksaan? Kalau di surga itu sudah indah-indah, Bang Suma. Bagaimana Anda bisa mengatakan, kalau kita di dunia, bagaimana Anda bisa mengatakan nafsu ya jelas lah. Tapi kalau di surga itu sudah tidak ada lagi itu nafsu. Bagaimana Anda bisa mengatakan kata indah terlontar dari mulut Anda, sementara alat untuk memaknai keindahan itu sudah nggak ada?
Waduh, gini, Jawab saya. Bang Suma, memaknai keindahan itu bukan cuma dari syahwat, Pak. Banyak hal-hal yang kita alami. Anda hanya berpikir dari syahwat aja, susah kalau begitu. Tunggu dulu. Keindahan harus Tunggu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah sebuah kebahagiaan dari upah pekerjaan yang Anda lakukan di bumi ketika ternyata kelamin Anda itu dihilangkan? Gini, itu beda konsepnya Pak Bang Suma ya. Surga itu memanglah kalau kenikmatan dunia surga ya itu syahwat. Iya, tapi kalau dengarkan. Itu dihilangkan itu bukan surga kita itu tidak puas lagi, maksudnya surga itu tempat siksaan. Dengar, surga itu tempat siksaan atau surga itu tempat kebahagiaan? Bang Suma, aduh, pertanyaan diperbaiki dong. Itu kan Anda kan surga itu tempat siksaan atau kebahagiaan? Saya tanya dulu. Bang Suma, anak pesantren, ini pengajian tahulah surga itu apa, neraka itu apa, bertanya. Iya, saya tanya. Jawab aja, Pak. Surga itu tempat siksaan atau tempat kebahagiaan? Ayo. Semua yang indah-indah ya, kebahagiaan apa pokoknya semua yang semua ada di surga. Apakah saudara bisa bahagia ketika Anda manusia tapi tidak berkelamin? Jawab saya. Bahagia, Pak. Karena begini, kita kebahagiaan itu bukan cuma dari syahwat, Bang Suma. Saya tanya dulu. Saya hanya memikirkan syahwat itu kebahagiaan. Bukan dari segi aspek syahwat. Bukan hanya aspek syahwat. Anda di sana tidak minum. Dengarkan, Bang. Anda di sana tidak minum, Anda di sana tidak makan. Apakah itu sebuah kebahagiaan? Ketika kodrat dengarkan. Ketika kodrat Anda itu adalah manusia, tapi dihilangkan rasa lapar, rasa haus, dihilangkan kemudian syahwatnya, apakah Anda lupa ingatan bahwa dulu pernah Anda rasakan hal-hal itu? Jawab. Begini, Bang Suma ya, saya jawab ya, saya jangan jawab, Anda bertanya lagi. Surga itu tidak bisa terini dengan akal dan pikiran kita, melampaui semua yang indah-indah di dunia. Tapi itu kenapa besar semua. Kenapa Anda bisa kenapa Anda bisa mengatakan sebentar Bang Suma, sebentar. Katanya kebahagiaan, keindahan, kebahagiaan di dunia. Tidak. Katanya kebahagiaan tadi di luar jangkauan akal manusia. Jadi katanya tadi kebahagiaan. Apa syahwat itu kan biasa kan surganya dunia. Jangan ambil patokan seperti itu. Jangan ke syahwat. Jangan ke syahwat. Nanti di surga. Jangan ke syahwat dulu. Sekarang di surga nanti Anda bisa makan, bisa minum nggak? Di surga itu semua ada, Pak. Nggak bisa, saya nggak bisa. Terus kenapa hal yang paling intim di dalam kehidupan manusia ditiadakan di surga Anda? Kenapa? Ya jelas lah, karena di dunia itu kan penuh dengan nafsu. Ya kan di surga tidak ada nafsu lagi. Jadi maksudnya nafsu itu yang bikin manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana kemudian Anda dengarkan? Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda bahagia ketika di sana ada lawan jenis Anda, tapi Anda sudah tidak punya kelamin? Itulah bedanya, Pak. Bapak itu ambil patokan dasarnya di dunia. Di surga itu cuma dikatakan kita di sana itu dijelaskan kita seperti malaikat. Di sana semua ada. Bahaya, Pak. Kalau seperti malaikat kita berarti memiliki 3 wajah. Anda mau 4 wajah? Mau? 4 wajah. Loh, malaikat itu, Pak, ada berwajah 4, bersayap. Ada yang wajahnya kepalanya 1 tapi wajahnya 4. Raja wali, kemudian singa, wajah manusia. Mau hidup kayak gitu? Mau? Malaikat itu kan lebih tinggi dari manusia. Dia tidak ada nafsu, tidak ada ini lagi. Bapak, dengarkan saya sedikit lagi, Pak. Segini. Malaikat itu, Pak, tidak pernah kemudian merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tidur, nikmatnya bersenggama dengan pasangan. Tidak pernah dia rasakan itu. Dia juga tidak tergila-gila dengan harta malaikat itu. Dia juga tidak tergila-gila dengan pangkat. Dia tidak tergila-gila dengan syahwat. Tapi toh di dalam pengajaran saudara, malaikat ini kemudian
memberontak ingin menyamai Tuhan. Sedangkan Anda kelak di surga hidup seperti malaikat. Nah, celakanya Anda pernah merasakan hidup seperti manusia, bisa makan, bisa minum, bisa senggama dan seterusnya. Ketika nanti Anda masuk ke surga tidak mendapatkan itu lagi, Anda bisa berpotensi melakukan pemberontakan kepada Tuhan karena Anda ingin kembali merasakan seperti yang pernah Anda rasakan kalau Anda hidup seperti malaikat. Betul nggak? Saya jawab. Oke, Bang Suma, saya mengerti. Sudah ya, saya jawab ya. Silakan. Oke. Di surga itu kita manusia sudah dalam kendali Allah, dalam kendali Maha Kuasa. Tidak ada lagi potensi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Karena kita di surga itu sudah di pengawasan Tuhan, sudah dikontrol Tuhan. Di mana? Lah iblis bagaimana, Pak? Iblis bagaimana? Kehendak atau apa iblis, yang sorry. Malaikat bagaimana, Pak? Malaikat bagaimana? Karena malaikat dia tujuan gimana? akhir kita. Surga itu tujuan akhir malaikat kita. gimana? Jadi kita tidak lagi. Malaikat bagaimana? Malaikat gimana? Malaikat ada juga dia punya. Manusia berbeda dengan Apa malaikat. Kenikmatan kebahagiaan yang dirasakan malaikat berbeda dengan manusia. Jangan selalu kita mengukur dari diri kita manusia. Tidak. Anda mengatakan Kristen nanti di surganya akan hidup seperti malaikat. Iya. Berarti ada potensi. Berarti ada potensi orang-orang Kristen di surganya nanti memberontak. Pak, kalau sudah di surga itu kekal abadi, tidak ada lagi. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan malaikat? Kan menurut Anda bisa dicuci-cuci baru pindah di surga. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan malaikat? Di neraka itu kekal, di surga itu kekal. Dengarkan. Dari surga. Malaikat ini memberontak kenapa? Kenapa malaikat ini memberontak? Kenapa? Iya jelas, itu kan waktu itu kan cerita ya, malaikat itu diberi kehendak pada saat itu. Iya kan? Makanya dia pengen menyamai Tuhan, makanya Tuhan mengusir dia dari. Kenapa dia ingin menyamai Tuhan sementara dia tidak punya syahwat? Kenapa? Kesombongan. Lah, dia dikasih kehendak. Dia tidak pernah diberi syahwat, malaikat itu. Kesombongan, lain lagi. Ini kesombongan. Berarti Anda masih punya sombong nanti di sana. Kan hidup seperti malaikat. Berarti di surga nanti Anda masih punya kesombongan. Betul? Tidak ada lagi, Pak. Di surga itu semua ada, tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran tadi kita, katanya orang Kristen nanti matinya kembali ke surga hidup seperti malaikat. Malaikat punya kesombongan. Malaikat punya kesombongan. Berarti Anda juga nanti ketika mengingat kehidupan Anda di dunia dulu, punya mobil, punya harta, punya wanita, punya tahta, bisa makan, bisa minum, dan itu tidak Anda dapatkan, maka Anda pun akan memberontak kepada Tuhan. Bang Suma salah. Kenikmatan yang kita dapatkan di dunia berbeda, yang di surga jauh lebih dahsyat di surga. Bagaimana kalau jauh lebih dahsyat, Pak? Kalau jauh lebih dahsyat di dunia daripada di surga, berarti segala macam makanan yang ada di surga, yang ada di bumi, itu dilipat gandakan di surga. Segala macam minuman yang ada di bumi itu nanti dilipat gandakan di surga. Berarti salah enggak ketika di dunia orang bisa menikmati istri, di surga dilipat gandakan? Salah enggak? Tapi berbeda. Jadi begini, kan kenapa berbeda? Saya kasih contoh. Kenapa berbeda? Kita gantian. Anda ngomong terus. Di surga Anda bisa istri 4, bisa istri 5, bisa 10, ya kan? Tapi janji Tuhan kepada kalian di surga itu jangankan dikasih istri 10, 100, dikasih bidadari. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau hal yang sangat prinsip di surga itu jauh lebih berlipat ganda. Jadi sekarang apa masalahnya kalau hal akan melebihi apa yang kita dapatkan di surga? Apa masalahnya, Pak? Apa masalahnya kalau hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan manusia itu diberikan oleh Allah berlipat kali ganda di surga? Apa masalahnya? Iya itulah, tidak ada lagi syahwat. Karena syahwat itu yang menjatuhkan manusia. Gimana ceritanya? Gimana bagaimana ceritanya? Ingat Pak, dengarkan saya, Pak. Syahwat itu, Pak, kelamin itu tegang dikarenakan makanan dan minuman yang mensuplai di dalam tubuh kita.
Oh Oke? tidak, Hah? itu mata, itu dari mata. Nafsu itu berdiri karena dari Oh, mata. inilah Melihat sesuatu. inilah akibatnya kalau Anda Bukan tidak dari pernah makanan. merasakan, Pak, inilah akibatnya kalau Bapak tidak pernah merasakan puasa. Semuanya dimakan, aspal pun ditelan, Berbeda. mobil truk pun Itu dari direbus. panca indera. Kalau Nafsu. orang berpuasa Nafsu. itu, Pak, itu bisa meredam syahwat. Kenapa? Karena saripati yang ada di makanan kita itulah yang menjadi sperma. Menurut Bapak yang menjadi sperma itu apa? Jadi gini Pak Bang Enggak, Sumaya, saya tanya dulu, itulah kita. Yang menjadi sperma itu apa? Iya memang makanan, tapi yang Makanan, menggerakkan berdiri Pak. itu Makanan. yang menggerakkan Bapak bilang berdiri. Nah sekarang di surga, Berdiri. sekarang di surga Itu Anda, kan- apakah masih Anda itu bukan makan? dari makanan. Dengar. Di Bukan surga dari makanan, nanti, tapi dari penglihatan. Melihat Bapak, perempuan, di surga perempuan nanti, yang apakah seksi, yang Pak, perempuan ini ya itulah dari mata. banyak Dosa dari orang, mata mohon yang maaf, dijatuhkan manusia. banyak orang yang buta dari lahir, Pak, punya anak banyak, dia nggak melihat, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah di surga nanti Anda makan minum? Saya nggak bisa mengatakan itu. Pokoknya di surga itu tidak bisa dijangkau akal dan pikiran kita, Pak. Itu aja. Nah, kalau selalu Anda mengambil- tidak bisa menjangkau pikiran Anda terhadap surga, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi kawin-mawin? Memang tidak ada lagi nafsu, sudah tidak ada lagi syahwat. Dari mana Anda bisa tahu nafsu tidak ada? Dari mana? Karena sudah dijelaskan Pak di situ di kitab Wahyu, kalau di surga nanti kita seperti malaikat, tidak ada lagi nafsu. Kalau tidak ada kawin mengawinkan. Bapak Ada pernah ayatnya di Bapak Wahyu, pernah Pak. baca tidak anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik dan mengambilnya menjadi istri? Anda pernah baca enggak dalam Bible? Kenapa? Anda pernah baca nggak anak-anak Tuhan yang adalah malaikat melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik sehingga dia mengambil sebagai istri? Siapa yang mengambil istri? Malaikat. Iya. Di mana ayatnya dalilnya? Ayo kita bahas lagi. Oke, Panjang oke. kita ini. Oke. Di mana? Silakan. Oke. Ada yang bisa Malaikat menunjukkan, mengambil ada yang bisa, manusia. ada yang bisa Berapa? menunjukkan kejadian 6 kalau nggak salah coba. Kejadian Ayo kita Iya. buka. Padahal ini saya sate babi ini lagi menunggu ini Bang Suma. Kejadian Saya 6 nomor lapar berapa? ini. Kejadian 6 nomor 2 coba Anda lihat. Kalau dia kayak roh Gurunda, berarti dia gentayangan ya, terbang-terbang kalau dia hidup secara roh. Padahal Gentayangan lah kalian. Bible itu cuma 144.000 ya. Terus untuk Israel pula nggak kena kau. Emang kau di Israel. Jadi adalah siksaan Bang kalau Coba Anda kejadian berapa? Silakan. kejadian 6 nomor 2 coba. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik wah. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Wih. Oke, saya sudah dapat ayatnya. Oke ya, saya jawab ya. Ya. Saya baca ayat sebelumnya. Kita tidak bisa mengambil satu ayat karena Ya. beda maknanya kalau cuma satu ayat. Ya, Judulnya kejahatan manusia. Ayat Ya. pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri daripada perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka, inilah yang gagah perkasa di zaman purbakala orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Allah. Berfirmanlah Tuhan, akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata yang burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini anak-anak Tuhan ini siapa? Ini baca ayat terakhirnya Pak, ada ayat setelahnya. Berfirmanlah Tuhan, ya kan?
Ini Apa? anak-anak ini kejahatan manusia, kejahatan manusia, seperti malaikat. Rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia karena manusia adalah daging. Aduh, parah Jangan ini, dibilang parah, itu parah. malaikat Tuhan. Lalu siapa? Malaikat Tuhan. Kalau bukan Ini kalau jelas. bukan malaikat Tuhan, lalu siapa? Bukan malaikat-malaikat setan, Dengarkan, roh kegelapan. ketika maksudnya di manusia situ. itu mulai Iya. bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka lahir anak-anak perempuan, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ini manusia di bumi, lahir bagi mereka Iya, anak-anak manusia, perempuan. betul. Nah, Betul. maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudah ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Jadi anak-anak Tuhan ini diceritakan menikahi anak-anak perempuan manusia. Sehingga ada yang disebut orang-orang raksasa di bumi. Ya. Nah, siapa orang-orang raksasa ini? Anak apa ini? Jadi jangan Anda mengartikan itu malaikat Tuhan. Loh, tadi kan bertanya malaikat kan? Loh. Ini anak-anak itu. Dengarkan, Pak. Anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan di sini siapa? Anak-anak Tuhan, anak ciptaan kita manusia yang melakukan suatu kejahatan. Itu maksudnya. Jangan salah. Itu ada ayat berikutnya. Berbicara Tuhan rohku tidak akan selamanya. Aduh. Raksasa di bumi. Bapak ini. Ya, itu kejahatan manusia. Bapak ini, Bapak. Jadi jangan mengartikan itu malaikat dari Tuhan. Jangan memelintir, salah. Pak. Dengarkan, ketika manusia, dengarkan. Ketika manusia itu mulai, dengarkan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Coba. Nah, di sini. Anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan melihat. Siapa anak-anak Tuhan di sini yang melihat anak-anak manusia? Itu maksudnya itu Tuhan ini, Tuhan roh kegelapan, kejahatan. Itu maksudnya. Karena di sini ada kata selanjutnya. Ketika Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi, bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan. Asumsi aja ya kan, jawabannya. Tuhan menyesal hasil ciptaannya. Udah. Sekarang di dunia ini, Pak, di dunia ini, kalau kelamin Anda tidak berdiri selama 3 bulan, tidak keluar, tersiksa enggak Anda? Ya tersiksa lah. Itu manusia. Oke, teman-teman, mari kita tepuk tangan yang meriah. Oke, Bang Handi, silakan Bang Handi. Kalau di surga tidak ada. Baru 3 bulan aja, 3 bulan aja, Anda tersiksa, Bung. Bagaimana di dalam kehidupan kekal Anda tidak punya nonot, tetapi Anda pernah merasakan itu, lalu kemudian di surga ada juga yang berjenis kelamin wanita. Bagaimana perasaan Anda dalam kehidupan kekal? Anda tidak bisa merasakan lagi kehidupan seperti itu, ya Rob. Itu siksa. Tidak ada itu sahabat lagi, Bang. Tidak ada lagi. Jangan Anda membawa kenikmatan di surga. Kenikmatan di dunia. Kasihan. Anda bawa kenikmatan di surga. Itu sudah berbeda. Bapak begini. Kitab menyebutkan, saya bahas surga ya. Kitab menyebutkan bahwa kelak pengikut Yesus hanya masuk surga hanya 144.000 ya orang. Dan itu pun hanya dari kalangan 12 suku bangsa Israel. Artinya, selain atas bangsa Israel, Yesus tidak akan bersedia mempertanggungjawabkan hasil akhir dari tugas-tugas kerasulan kepada Tuhan. Demikian menurut Bible ya. Termasuk Bapak gak kena ini, Bapak di sini. Merujuk angka 114.000 ini timbul pertanyaan sangat serius.
Di mana kita, bagaimana dengan nasib umat Kristen, bukan bangsa Israel yang jumlahnya sedemikian banyak di muka bumi ini? Akankah mereka masuk surga ya Pak? Bapak berbicara surga, padahal Bapak belum tahu seperti apa yang mereka yakini selama ini ya. Menurut Bible ya, menurut Bible yang setidaknya mereka baca sekali dalam seminggu saat dibawa ke gereja itu, ternyata tidak ada satupun ayat yang menyebutkan adanya pintu surga bagi mereka. Sebab 12 pintu surga yang dikisahkan di dalam Bible hanya diperuntukkan bagi 12 suku bangsa Israel saja. Bahkan di pintu-pintu itu telah tertulis dengan jelas nama-nama mereka. Lantas bagaimana nasib pengikut Yesus yang bukan bangsa Israel, tetapi tentu saja ini ingin maksud surga juga ya, kayak gitu. Nah, seperti yang tertulis di dalam Matius 15:24, akan orang-orang di luar bangsa Israel, seperti untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi yang dimaksud dengan mereka pada ayat di atas ini tentunya cukup jelas, yaitu bangsa Israel. Sementara yang dimaksud dengan dunia tentu saja adalah bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Israel. Sebab bagaimana disebutkan di dalam Matius 15:4 tadi, tidaklah ia diutus oleh Allah, oleh Sang Pencipta, kecuali hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat di kalangan Israel. Lah itu Bapak coba baca di dalam kitab Wahyu 7 pasal 7 ayat ke-4 sampai dengan ke-8 Pak. Jadi itu cuma 114.000. Jadi Bapak nggak kena, karena Bapak bukan Israel. Silakan. Dia di emperannya. Tapi sama aja, sama aja dia masuk ke surga juga pun rasanya neraka. Nonotnya nggak berdiri. Bapak, aduh, parah Bapak ini. Baca-baca Bible. Aduh. Bangking, Tapi ini di sini lah, ada di sini yang ini loh. Blukutuk. Tapi di sini ada yang aneh loh, Gurunda. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti kalian ini belum bilang udah malaikat udah surga enggak ini ya. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ternyata ada juga ya malaikat-malaikat yang bersama iblis ya. Parah nih kalian. Kan bersama iblis. Nah, lanjut. Silakan Pak, silakan. Atau saya ya? tambahkan sedikit ini. Jadi gini Pak ya. Tambahkan. Dalam Bible juga disebutkan bahwa bangsa Israel terdiri 12 suku. Itulah semuanya suku Israel dari 12 jumlahnya. Kejadian 49:28 ya. Jadi Bible pun menyebutkan bahwa Yesus mengangkat Bang Sidik, sebentar, ini tadi Jubir, dia naikkan tadi, nantangin Gurunda. Nah, tapi Gurunda tadi kan lagi sholat, tapi dia teriak-teriak, aku tidak mau sama kalian, aku mau sama si Zuma itu yang sok tahu macam-macam lah mulutnya nih. Mana. Ini Jubir ini. Ada Gurunda. Ini. Jubir, ngomong kau. Jubir. Jubir. Mana kau diam ini pula? Lagi merenung itu. Manusia berasal dari kenikmatan surga, tercipta dari kenikmatan surga, dari kenikmatan surga duniawi, ya kan? Kemudian ketika asal usul manusia itu berasal dari kenikmatan. Kenikmatan di dunia, kalian bawa ke surga, tidak bisa begitu. Udah. Udah dibaca tadi jelas, nggak kena kau. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda menikmati surga di dunia, Anda bawa digantikan dengan bidadari 72. Oh enggak, bukan begitu. Pemikirannya. Bukan begitu polanya, Bung. Bukan begitu polanya. Istri yang ada di dunia ini, kenikmatan di dunia Anda seorang suami, dengarkan, seorang suami yang hidup di dunia ini harus menjadikan istrinya itu menjadi bidadari kelak di surga. Oke? Sama seperti Dengarkan. Kalau di surga sudah diganti. Enggak. Lagi bidadari. Dengarkan. Kan? Bidadari itu fungsinya sebagai pelayan, Bang. Bukan cuma melayani hasrat saja. Dan orang yang beriman
jangankan di hadapan Tuhan di surga, di bumi ini aja orang beriman itu menjaga kelaminnya. Apalagi di hadapan Tuhan langsung. Jadi jangan Anda berpikir bahwasanya di surga itu seperti yang Anda gambarkan di film-film yang dibuat oleh orang barat. Tidak. Orang ketika dijanji, nanti kamu, kalau kamu berhasil melaksanakan tugas ini, aku belikan kau ayam goreng 1 kontainer, ya, ayam panggang 1 kontainer, durian 1 kontainer. Begitu berhasil dikasih, apakah semuanya dimakan? Tidak. Tidak seperti itu polanya. Orang yang masuk surga itu, Bang, orang suci. Suci hatinya, suci lisannya, namanya orang kudus. Berarti sifatnya tidak ada yang tercela. Ketika dia diberikan pelayan-pelayan, maka dia akan tahu orang yang suci itu seperti apa etikanya. Seperti apa dia harus berlaku orang baik itu, orang suci itu. Nah sekarang permasalahannya Anda masuk ke surga tanpa kelamin. Tanpa sisi kemanusiaan. Juma. Itu siksaan. Juma. Itu bukan surga. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Anda dijadikan menjadi batu di surga. Apa nikmatnya? Katanya surga itu tempat kebahagiaan. Bagaimana bisa Anda bisa bahagia kalau Anda tidak punya hal yang Anda miliki di dunia? Juma, nenekmu kiper Juma. Kalau ngobrol yang sopan Bagaimana ya, Anda bisa kamu merasakan ditendang kebahagiaan kalau seperti itu? ini. Kalau kau tidak sopan, kau ditendang turun. Ayo, Jubir. Jadi Ada yang gini. sopan. Juma ini kadang-kadang bernarasi itu sampai ini kebanyakan ketinggalan otaknya di kamar mandi. Jadi terkadang kalau bernarasi itu keluar dari konteks. Apa tadi kamu bilang bahwa surga yang kamu sebutkan itu berbeda dengan yang di film-film barat? Dengar baik-baik, brother. Film-film barat itu cuma pelengkap doang. Tapi di sini hampir seluruh para ustadz, pemuka-pemuka agama itu menyatakan kesibukan para lelaki dalam surga adalah memecah perawan, gitu. Bagus itu. Nah sekarang kesibukan kami memecah perawan. Kesibukan kamu apa? Coba kita bandingkan. Coba kita bandingkan. Kami kesibukannya memecah perawan. Oh keren. Nah sekarang kesibukan kamu sebagai orang Kristen apa di surga? Jawab saya. Gentayangan, kayak lagi hantu. perang. Lebih bagus gentayangan daripada hanya selangkangan terus yang dipikirin. Lagi perang. Enggak. Tunggu dulu. Kesibukan kami menurut Anda memecahkan perawan. Ya Allah, betapa indahnya. Sekarang kesibukan kamu apa? Kesibukan kamu apa? Bukan saya yang ngomong Juma, itu para. Iya, oke, saya akui, nggak apa-apa. Saya pun akui. Nanti di surga kesibukan saya diantaranya adalah memecah perawan. Masya Allah. Juma, jangan panik, tenang. Nah sekarang saudara punya kesibukan di surga apa? Coba kita bandingkan. Oh kita di surga cuman bernyanyi aja. Oh kesibukanmu bernyanyi. Oh my god, kesibukannya bernyanyi. Cika caka ding diam merayap. Coba kau nyanyikan lagu itu 1 tahun tanpa putus-putus. Coba. Cika ding diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ini sudah berapa menit? Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Ini kamu lakukan dalam kehidupan kekal? Hah? Dulu itu lagu apa nanti? Baru 1 menit 30 detik aja sudah ngos-ngosan. Kehidupan kekal tanpa akhir cuman bernyanyi. Lagu apa? Ini bukan surga coy. Ini siksaan. La haula wala quwata illa billah. Ditanya dulu. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan saudara-saudara ya. Kita bandingkan ya hujatan mereka. Bang Handi punya bidadari 72. Habis sama yang satu lagi. Begitu aja terus jalan kehidupan kekal. Apa nggak bahagia kali hidupnya tuh? Kalau setiap malam dia pengantin baru. Coba. Bahagia dong. Masya Allah. Daripada baru 1 tahun. Kalau 1 tahun tinggal begini lagunya.
merayap. Kapan sih ini berhenti ya Tuhan? Please berhenti Tuhan dalam kehidupan kekal. Nah karena itulah potensi kembali untuk seperti malaikat memberontak, pingin juga merasakan seperti surganya Bang Handi di sana bersama dengan bidadari. Bayangkan kalau kita dikelilingi sama wanita seperti Agnes Monica. Ih, mantapnya luar biasa. Ini dinyanyikan. Mantap. Cicak tanpa musik lagi. Ya Allah ya Karim. Tanpa musik, tanpa gitar, tanpa mic. Habis itu tengok ke kiri, orang nyanyi. Tengok ke kanan, orang nyanyi. Tengok ke kiri, sementara umat Islam baca Quran. Di surganya mereka hidup bersama dengan keluarganya, anak keturunannya, dan semuanya akan kembali hidup bersosialisasi. Subhanallah. Tapi kalau secara roh, Gurunda gimana kalau secara roh? Nah itu dia rohnya berjanji. Kelihatan kah? Bang Juma malam ini happy banget kayaknya nih. Saya malah kasihan saya kepada teman saya ini dalam kehidupan kekal dia bernyanyi. Juma. Wala quwata illa billah. Juma dulu kau. Yang menciptakan lagu di sana siapa nanti ya? Bro, yang menciptakan lagu capek siapa? Saya nyanyi baru 1 menit capek Handis. Jubir yang menciptakan capek saya. Gue mau nanya lu dulu. Sidik. Harus ada Gue mau nanya lu dulu. Di sana itu kau nyanyi lagu apa? Handis, dengan Sidik kelas kalian itu di bawah saya. Kelas kalian itu di bawah saya. Biarkan Juma sama saya. Juma, kamu jangan kabur kamu Juma. Malam ini kamu sama saya ya. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Jawab dulu. Lagu kamu apa? jangan kabur Juma. Lagu Jangan sampai ada yang membela dia ya. Lagu rock. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Kalau Anda penasaran masuk surga lah. Ayo sini. Masuk ke sini. Mungkin itu. Lagu apa? Cicak di dinding. Kalau situ penasaran masuk ke surga saya. Lagu apa, Bro? Nah, lagu apa? Masuk surga saya, Bu. Biar Yesus tak punya tangan lagi. Jangan jangan nyanyi. Kenapa gerai? Bunda. Lagu apa, Bro? Lu jawab. Udah tidur Itu Bunda, ditanya, udah Jubir. tidur Bunda istirahat. Lagu apa yang kau Jawab itu, nyanyikan? Jubir. Cicak di dinding. Oh, lagu itu. Begini. Itu mah lagunya Cicak. Lagu siapa dia? Diam merayap. Boleh dijawab nggak? Dia lagu apa? Nah, Jawab, jadi lagu kalau apa? mau tahu lagu apa, masuk surga saya, Pak. Ayo masuk, Pak. Weh. Ayo, mari saya baptis, Pak. Saya baptis. Emang kamu udah pernah ke sana? Nah, maka dari itu biar kita bareng, Pak. Ya, tadi kan kamu bilang nyanyi. Lah kan Saya nanya kenapa lagu Bapak apa? percaya? Kenapa Bapak percaya sama Iya, saya, lagu Juma? apa? Kenapa Lagu Bapak apa? saya seolah-olah dari sana, Pak? Diiringi dangdutan nggak? Ada gendang rampak nggak? Nah, maka dari itu Di ayo sana ada Pak, gendang masuk. rampak. Ada Ayo gendang Pak, rampak. masuk bareng, Pak. Masuk bareng sama saya, Pak. Sini saya baptis. Bung, Pak. Juma. Bung gitu. Juma. Situ jangan sengaja diam. Situ sama saya malam ini. Jangan kabur Aku kemana-mana kamu. capek menyanyi. Gimana itu? Itu bukan kamu, Juma. Kamu bukan capek karena menyanyi karena terlalu memikirkan. Capek. Gimana itu? Juma. Kamu tuh capek. Bunyi sangkakala. Ayo semua nyanyi. Yok, nyanyi, yok. Yesus nggak punya hepeng. Abadi, nyanyi Yesus nggak punya hepeng abadi. Buset. Apa bedanya sama dunia boneka di Taman Dufan, Jubir, kalau kayak gitu? Juma. Ya Pak Slamet. Pak Juma ini capek bukan karena menyanyi, karena memikirkan selangkangan Pak Slamet. Capek nyanyi, memikirkan mulut. Gimana mulut ini bernyanyi dalam kehidupan kekal? Bininya udah nggak dipikirin, nggak dipakai sama. Berarti di surgamu, dengarkan. Nyanyi abadi itu dipikirin. Berarti di surga kamu itu masih ada mulut. Jubir, di surgamu masih ada mulut. Hah? Masih ada mulut. Bunda, dia kan gentayangan nggak ada. kayak roh. Yang nggak ada selangkangan di sana, Bang. Berarti kamu hidupnya ada mulutmu tapi kelaminmu nggak ada. Manusia tanpa kelamin itu ada mulutnya, ada tangannya, tapi kelaminnya nggak ada. Itu gimana itu? Itu siksaan atau apa itu? Juma, ayolah kita diskusi lah. Nah, ini diskusi dari tadi.
Udah, ayo kita ganti topik. Mari kita diskusi. Ya, Mau diskusi. dia yang bawa, dia yang minta ganti topik. Lah, ini diskusi kita, ini diskusi. Tikus Riko, Alhamdulillah. diam-diam aja tikus, diam biar sama-sama Juma saya. Sombong kali, sombong kali. Mau curut. Gua tikus apa gua? Gua tikus gereja ya gua. Kasihan anak ini. Sombong kali. Sidik, Musuh bikin aja susu dulu, lu, Sidik. Ketawa gue. Sombong bang. Udah berak belum Sidik? Berak dulu Sidik. Sombong Mulutnya mulut kali dia. sampah. Iya. Mulutmu mulut sampah. Sudah nggak ada ilmu, besar mulut. Ya udah, ayolah diskusi lah. Ayo. Iya, saya sudah jawab. Ini kan diskusi. Apa topiknya mau Ayo apa kita- topiknya? Surga Topik, Kristen dan ayo. surga neraka kan? Udah siap belum ganti topik? Ngapain ganti topik? Ini Loh, aja. ganti topik. Ini loh seru loh. Lu kan pengen ke selangkangannya. Bahas Al-Quran, Kita pengen kawan. ke Ayo. selangkangan Tuhan. Dari siang tuh udah capek bahas Alkitab mulu. So cantik. Kasihan tuh mikrofonnya tuh penuh. Penuh apa? Bagaimana itu kalau Anda bernyanyi sepangkal seudip kekal? Bagaimana itu mulutmu? Mulutmu bengkak seperti ban mobil truk. Berbusa, Citak, mulutnya citak, berbusa. biang, kan muaranya. Di dalam kehidupan kekal itu bibirmu doer, bibirmu sampai ke tanah. Persoalannya ini kalau di sana itu punya mulut doa yang jalan-jalan gitu makanya. Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya demi pelayanan masa kini. Semua Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya. Aye, demi pelayanan itu latihan pelayanan masa kini. Di sana vokal kru Rahangnya berarti putus ya. itu abadi nyanyi kayak gitu tuh. Halo. Halo Rama Bona Sarange. Kok payah kali sih awak jawab tadi halo assalamualaikum nggak dijawab ya. Oh, ini baru masuk suaranya. Suaranya Baru masuk kecil suaranya. Tadi Muslim atau suaranya Kristen? habis gara-gara bernyanyi. Latihan, yuk Bernyanyi latihan. ya. Ya, Kayaknya kok persiapan. gembira sih nyanyinya. Ya, persiapan untuk ke surganya Kristen di sana dalam kehidupan kekal cuma bernyanyi-nyanyi. Gimana itu? Bisa ndak Anda bernyanyi dalam setahun non-stop? Bisa ndak? Berarti gini lah ya, kalau kita di dalam syariatnya aja, kalau dia namanya surga itu kan udah memang tidak bisa kita tercapai di dalam surga itu, karena kan hanya Allah yang tahu, enggak? Oh ya, betul. Ya kan? Iya, tapi mereka Tunggu. Ini Rama Bona ini Islam atau Kristen? Iya, Islam lah. kelihatannya Oh, Islam. alhamdulillah. Nah, jadi kan saya tanya ini, tadi saya melihat situ asik berdialog surga neraka ya kan? Iya. Nah, sebenarnya surga dalam arti neraka ini di dalam arti kita pakai dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, apa kau tak berpikir kasih akal? Betul enggak itu ada di dalam Al-Quran? Betul. Nah, jadi yang namanya surga itu kata simbolik. Dan nama neraka itu kata simbolik. Sebenarnya itu surga, suarga Udah loka. dulu Pak Rama. Nanti kita ceramah intern ya. Yang kita mau tanya kepada jubir iman ini, kalau dia menyanyi itu lagu apa yang menciptakan lagu siapa? Gitu. Saya kasih nanti Waduh, ini Bang bahaya Haji, ini kalau lagu Bugis. Bro, nggak boleh Labu Nioso. Gak apa-apa Bang Hani, dia kenan tuh. Nah, saya tutup dulu ya. Lagu Bugis nanti aku kasih dia ya. Lagu Bugis. Coba gue pengen nanya Jubir ketika Yesus mengawini elu di surga, lagunya apa? Iya, maksudnya yang ini loh, dia itu diapai sama Yesus lewat mana? Itu yang kutanya. Tapi dengan suara rendah, bukan suara tinggi aku bertanya. Oh, gitu ya. Iya. Oh. Enggak Gimana, Jum? Jum?
Ya tadi aku kocak banget kejang-kejang itu si ini gurunya penyebar berita sama si King Richard ya. Di mana Yesus mengawini apa penyembahnya cipta-cipta. Ternyata dalilnya ada nih. Salah mereka salah kalau bahas bidadari gitu. Udah tahu argumen favorit aku tuh bidadari karena aku pasti ngebawain ya manusia mengawini manusia di surga wajar, tapi kalau udah Tuhan mengawini manusia di surga itu udah apa itu surga apa itu. Coba ya berapa Pak? Ayat apa tuh dari kitab apa Pak? Coba ya di dalam Dari kitab apa? Supir baru tahu dia. Iya dari kitab apa Pak? Anggap aja kita belajar Pak. Ayolah Pak. Oh iya. Harus dilihat dulu 2 Korintus 11 nomor 3. Coba dilihat di situ. Oke, bentar ya Pak ya. Saya buka dulu Boleh. soalnya ini manual nih. Bentar. Oh, baru tahu juga dia. Itu loh gitu. Iya, Jadi baru tahu nih Pak. kalau aku tuh biasanya nggak nyerang ke padusnya, aku lebih ke ini kok kenapa Tuhan birahinya tuh kok baru ada di sorga gitu. Pas dia jadi manusia ngapain aja gitu loh. 2 Korintus Lebih ke sana kalau gue. Pas Slamet. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 nomor 3 di situ ada. Nomor 3. Nomor 2 salah. Naik 1. Nomor 2. Oke. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan naik lagi satu sebelum yang itu. Sorry. Naik lagi ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. So what is your problem, my friends? Oh, there is no problem when you are accept that your Jesus, the Christ, are taking all of the virgins in the world. Ayat ini untuk Maria, Pak. Perawan. Di mana dapat? Oke, coba. Dapat Marianya di mana coba? Coba pengen tahu. Di sini kita baca ya. Boleh. Ya, kalau mau sih kita dari ayat 1 lah. Ini yang mau hadapi saya ini. Dapat Marianya dari mana coba? Gue pengen tahu. Dapat Marianya dari mana? Lulus. Coba. Nggak ada Maria di situ tuh, Yul. Dia mau kabur dia. Yang penting kita diskusi pelan-pelan, gak usah buru-buru. Cuma kayak mau mencret. Jadi diskusinya kayak mau mencret. Santai aja cuma. Nggak, gue berak batu malah ini sama lu. Semoga ya Pak, besok almarhum lah. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan. Jangan share gambar ya. Jangan share gambar, jangan. Ntar dulu ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada sebagai perawan suci kepada Kristus. Mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Di sini konteksnya ini Tuhan mempertunangkan pada satu laki-laki, Pak. Itu gimana, Pak? Silakan penjelasan menurut sudut pandang Bapak gimana? Ya, kita kalau lihat di sini, tunggu ya. Jadi kalau gua membawakan cara Islam menafsirkan itu kepada kekristenan, maksudnya gimana? Jadi menafsirkan dalil itu dengan dalil lagi, tidak dengan asumsi kita pribadi. Contoh dalilnya misalnya bilang Maria. Dalilnya dari Al-Quran. Enggak, gini, kalau misalnya kita menerangkan Al-Quran, ini Al-Baqarah 115 penjelasannya di mana? Oh, itu ada di surah yang ini dan yang ini gitu penjelasannya. Jadi saling dijawabnya tuh oleh Al-Qur'annya sendiri. Begitu juga dengan kitab suci. Itu sebenarnya bisa dibenarkan kalau bilang Maria. Tapi Marianya di mana? Kan nggak ada tuh. Nggak ada kan Marianya di mana? Nggak ada. Memang betul, itu Pak. dia. Memang betul. Tetapi siapakah dalam Alkitab ini, Pak? Mulai dari Kejadian sampai Wahyu ini yang disebut perawan suci. Ada nggak perempuan selain Maria? Coba Pak. Oke, jadi kita yang pertama kita kasih tahu adalah begini. Logika di situ, Pak. Iya, gini, kita bawakan ke original teksnya dulu gitu. Original teksnya. Come on, Bay. Nah, di original teksnya itu tertulis begini, Zelogar Himas.
Zelo itu cemburu, cemburu, jealous. Itu dari kata Iya, zelo. betul, Zelo betul. gar, himas. Gar itu untuk Iya, atau betul. kepada. Himas Terus, itu terus. jamak, kamu Terus. tapi jamak. Iya, Nah, di sini tuh aku cemburu kepada kalian jangan, gitu jangan loh. di situ, jangan di situ. Itu Tunggu, Tata, tunggu. terus lanjut. Jangan dipotong. Terus. Iya, Zelogar Himas Theo, aku cemburu kepada kalian Iya, karena kalian Tuhan. Ya betul. Zelo Hermomasen, Gar Himas, Kata Tuan. jamak itu, Pak, itu kata jamak kan, Pak? Itu Iya, kata Himas jamak. Himas Kata itu jamak. itu artinya sang penulis yang menulis, Pak. Dia yang lagi berbicara di situ, Pak. Hah? Himas itu kamu, bukan saya. Kamu. Iya, betul, kamu dengan cemburu ilahi kan, Pak? Ya, saya cemburu kepada kamu, kan gitu. Iya, betul. Lanjut, Pak, lanjut. Nah, masa kamunya ini penulis? Lanjut, Terus yang bilang saya siapa? Itu baru Pak, lanjut kita kepada perempuan itu, Pak. Perempuan suci itu, Pak.